60 tahun lebih Sabang Sirait berkiprah untuk membangun dan menegakkan demokrasi. Sabang senantiasa tampil dengan elegan dan menjadi satu sosok yang sungguh-sungguh membangun demokrasi yang baik di Indonesia. Kali ini topik yang ingin kita bahas adalah usulan Sabam Sirait dijadikan pahlawan nasional. Kali ini kita sudah hadir seorang tokoh di Sumatera Utara, yakni Pak R.E. Nainggolan. Pak R.E. Nainggolan ini cukup malang melintang di dunia pemerintahan di Sumatera Utara dan sampai saat ini dikenal sebagai sesepuh di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana usulan terhadap Sabam Sirait untuk menjadi pahlawan nasional tersebut? Apa latar belakang dan apakah seorang Sabam Sirait layak menjadi seorang pahlawan nasional? Kita akan minta pendapat dari Pak R.E. Nainggolan. Selamat siang Pak R.E. Selamat siang Pak Tumanggo. Selamat siang para pendengar YouTube yang berbahagia. Ya, saya mau tanya pertama dulu Pak R.E. Sejauh mana Pak R.E. mengenal Pak Sabam Sirait? Baik, terima kasih Pak Tumanggo. Saya sungguh-sungguh menjadi satu dari banyak orang yang mengagumi sosok Sabam Sirait. Walaupun saya berada di Medan dan sebagian besar hidup saya di Sumatera Utara dan Sabam Sirait berada di Jakarta, namun oleh karena berkat komunikasi dan berbagai informasi, saya mengenal secara benar bagaimana Sabam Sirait dalam kiprahnya, dalam perjuangannya, dan dalam kehidupannya. Kita baca 4 buah buku daripada Sabam Sirait dan berbagai pendapat-pendapat para tokoh bangsa, baik yang satu aliran dengan Sabam maupun mungkin tidak satu aliran dengan Sabam dalam misi politiknya, semuanya mengagumi Sabam. Sabam adalah sosok yang dikagumi oleh semua orang dari semua lapisan. Bahkan Sabam sebenarnya adalah orang yang sangat konsisten dalam pendapatnya, dalam prinsipnya, tetapi tidak pernah menyakiti hati orang lain. 60 tahun lebih Sabam Sirait berkiprah, dan dalam kiprahnya selama 60 tahun untuk membangun dan menegakkan demokrasi, Sabam senantiasa tampil dengan elegan dan menjadi satu sosok yang sungguh-sungguh membangun demokrasi yang baik di Indonesia, yang senantiasa berdasarkan Pancasila, kebinekaan, dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 6 periode menjadi anggota DPR, 2 periode menjadi anggota DPR, dan 2 periode menjadi anggota DPD, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kita mengenal dan mengetahui bagaimana Sabam Sirait sangat gigih dalam rangka berjuang untuk dapat menegakkan demokrasi di Indonesia. Bukankah Sabam Sirait yang pertama sekali mencetuskan bahwa pentingnya interupsi di gedung parlemen yang sama sekali merupakan hal yang tabu pada zamannya. Bukankah Sabam Sirait yang kita tahu persis sejak awal menyuarakan pentingnya undang-undang anti monopoli yang sebagian anggota parlemen mentertawakan dengan canda Sabam Sirait, tetapi dia gigih terus sampai dengan anggota DPR. Dia juga meneriakkan pentingnya oposisi, pentingnya undang-undang monopoli, dan itulah cikal bakal
sehingga sekarang Indonesia memiliki undang-undang anti monopoli dan pada kiranya muncul Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Itu satu kiprah yang sangat luar biasa yang menjadi legasi di tengah-tengah bangsa dan Bung Narka Sabam Sirait yang menyuarakan secara terus-menerus pentingnya undang-undang otonomi khusus buat Papua, sehingga Papua akan bisa dapat terbangun dengan lebih baik. Dan undang-undang itu muncul kemudian dengan perjuangan yang sangat gigih, yang pikirannya dan idenya berawal dari Sabam Sirait. Sabam Sirait adalah orang yang mengawali pentingnya pembatasan presiden menjadi 2 kali. Dan itu juga menjadi sesuatu suara yang lenyap di tengah-tengah gemuruhnya perjalanan pemerintahan pada saat pemerintahan Orde Baru. Tetapi dengan sangat gigih, Sabam Sirait terus menyuarakan perlunya pembatasan presiden menjadi dua kali presiden, 2 kali masa jabatan presiden. Dan pada akhirnya amandemen undang-undang mengatakan bahwa masa jabatan presiden hanya 2 kali. Selain daripada itu, bagaimana juga Sabam Sirait senantiasa gigih dalam rangka menegakkan, menyuarakan pentingnya kemerdekaan Palestina. Bahkan bersama-sama dengan PKS, Sabam Sirait unjuk rasa dalam rangka bagaimana supaya Palestina menjadi negara yang merdeka. Banyak hal yang kita lihat, upaya-upaya Sabam Sirait dalam rangka menegakkan demokrasi. Kemudian melihat orang-orang yang terpinggirkan, persoalan-persoalan tanah di Seprio, persoalan-persoalan tanah di berbagai tempat. Bahkan ketika Ain Fatwa dikucilkan di tengah-tengah bangsa dan negara pada masa Orde Baru, Sabam Sirait adalah satu-satunya yang berani bertemu dengan Ain Fatwa. Bahkan beberapa kali menjenguk Ain Fatwa di penjara. Sangat banyak yang mengatakan bahwa Sabam Sirait layak dan pantas untuk menjadi pahlawan nasional. Oleh karena itulah, maka segenap lapisan di Sumatera Utara, dari berbagai aliran, dari berbagai latar belakang, apakah itu latar belakang suku, latar belakang regional, latar belakang profesi, dan latar belakang agama, semuanya secara bulat mengatakan bahwa Sabam Sirait layak menjadi pahlawan nasional. Oleh karenanya jangan kita ukur dari berapa lama seseorang tutup usia, tapi harus kita ukur sejauh mana dia berkiprah di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Terima kasih. Ya, Pak RE, Pak RE sendiri kapan pertama kali kenal dengan Pak Sabam Sirait? Saya secara pribadi dari jauh kenal ketika Sabam Sirait bersuara pada tahun 77 tentang pemilu yang jujur, adil dan bersih di Sumatera Utara. Beliau berteriak di daerah Tapanuli, daerah Karo, dan berbagai tempat lain, perlunya pemilihan yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian saya telusuri kembali, dan kemudian saya pernah bertemu dengan beliau di satu tempat di Medan, dan kemudian pada kiranya beberapa kali intens bertemu. Dan terakhir, saya dengan sengaja datang ke Medan untuk melihat almarhum terakhir kalinya, bahkan ikut serta memberangkatkan beliau menuju Taman Makam Pahlawan. Tadi Pak RE sampaikan cukup intens juga, pernah cukup intens ketemu dengan Pak Sabam Sirait. Saya mau tanya Pak RE, dari beberapa pertemuan yang intens dengan Pak Sabam Sirait, itu ada hal-hal yang menarik nggak dari seorang Sabam Sirait? Apa yang menarik gitu dari tokoh seorang Sabam Sirait? Satu hal yang pasti bahwa beliau tidak pernah kikir dalam rangka menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada para juniornya. Dan yang kemudian yang kedua, beliau dekat dengan semua pihak, dengan tidak mengenal latar belakang, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia anak muda atau yang sudah orang tua, tapi semuanya dia merasa dekat. Dan bahkan di tengah-tengah berbagai pembicaraan sering sekali terselip
canda dan humor yang membuat kita senantiasa segar kalau bersama dengan Sabam Sirait. Nah, ada sesuatu yang berkesan nggak dari seorang Sabam Sirait yang pernah Pak RE temui misalnya? Saya sudah katakan sangat banyak yang berkesan. Konsistensi beliau dan kemudian menepati janji apa yang telah dia ucapkan, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Itu adalah ciri-ciri dari seorang yang sangat patriotis dalam upaya kita untuk membangun bangsa dan negara kita untuk masa depan. Jadi dari karakter seorang Sabam Sirait itu kalau bisa disampaikan seperti apa nih Pak RE? Saya sudah katakan beliau memiliki integritas, beliau memiliki karakter yang baik, dan beliau memegang teguh imannya dan kemudian mencintai segenap sahabat-sahabatnya yang beragama yang lain. Dia seorang nasionalis tulen yang sungguh-sungguh kita harapkan ke masa depan akan lahir Sabam Sirait Junior untuk masa-masa depan. Dia seorang politisi yang handal. Tapi di tengah-tengah sebagai seorang politisi yang handal, dia hanya bertekad untuk membangun bangsa dan tanah air yang kita cintai. Kita melihat dia tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia berpikir untuk bangsa dan negara. Ini seperti tadi kita kembali ke topik utamanya Pak RE, usulan untuk menjadikan Pak Sabam Sirait menjadi pahlawan nasional. Apa kira-kira alasan yang paling logis sehingga Sabam Sirait layak dijadikan seorang pahlawan nasional? Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan, ada dua unsur pahlawan untuk diberikan pahlawan nasional untuk sangat pahlawan nasional. Yang pertama adalah pahlawan ketika perang fisik. Dia bertempur dalam rangka melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Itu unsur yang pertama. Dan unsur yang kedua adalah pahlawan yang memberikan legasi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dia memiliki karya besar, ide-ide besar dalam rangka membangun bangsa dan menjadi harapan-harapan dan menjadi satu keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara kita. Pada sisi yang kedua inilah kita lihat Sabam Sirait memiliki sangat banyak karya, ide dan pikiran-pikiran untuk bangsa dan negara kita. Saya sudah katakan tadi bagaimana pikirannya dalam rangka untuk membentuk undang-undang anti monopoli yang sekarang menjadi milik yang sangat berharga buat bangsa dan negara. Itu pikirannya dan itu adalah idenya. Dan itu dia lontarkan secara terus-menerus ketika beliau menjadi anggota parlemen, bahkan menjadi ketika anggota DPR. Bukankah beliau yang mengatakan pada awalnya perlunya pembatasan presiden pada masa 2 periode yang sekarang menjadi amandemen undang-undang? Bukankah beliau juga yang mengatakan bagaimana pentingnya undang-undang otonomi khusus untuk Papua dan sekarang menjadi sebuah undang-undang? Sangat banyak pikiran-pikiran, ide-ide dari almarhum Sabam Sirait yang sekarang menjadi satu ketentuan-ketentuan hukum di tengah-tengah bangsa dan negara. Berbagai prestasi itu, berbagai pikiran itu menjadi satu hal yang sangat layak sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2009 untuk dijadikan menjadi pahlawan nasional. Pada sisi lain, kita sungguh-sungguh sangat berharap ke masa depan pasti akan banyak pahlawan-pahlawan nasional yang baru yang ternyata menorehkan berbagai karya-karya yang sangat gemilang, pikiran-pikiran yang sangat gemilang di Indonesia. Biarlah Sabam Sirait yang mengawali bagaimana seorang pahlawan pembangunan kita, seorang pahlawan yang senantiasa memberikan pikiran-pikiran, dan ke depan kita harapkan akan banyak politisi-politisi handal, politisi-politisi yang berjuang secara murni untuk bangsa dan negara kita, untuk pada saatnya menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan. Ya, apakah itu cukup seperti kiprah yang Pak RE sebutkan itu untuk menjadi seorang pahlawan nasional? Saya kan sudah katakan tadi 60 tahun beliau berjuang untuk menegakkan demokrasi Indonesia. Bahkan kita sebut beliau adalah pahlawan demokrasi. Bukankah
bukankah berbagai tokoh-tokoh bangsa juga mengatakan hal yang sama tentang Sabam Sirait? Bagaimana Sabam Sirait berkiprah selama 60 tahun di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang sungguh-sungguh dengan keluhuran budinya untuk membangun bangsa dan negara ini. Bukankah hal yang seperti itu harus kita hormati, menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan, agar dengan demikian ke masa depan akan banyak tumbuh, akan banyak lahir Sabam Sirait yang benar-benar dan sungguh-sungguh membangun bangsa dan negara kita, menegakkan demokrasi, membangun ekonomi, membangun strata politik yang semakin baik, dan berbagai hal-hal lainnya. Tapi artinya apa yang dilakukan oleh Pak Sabam Sirait selama ini kan memang bagian dari yang harus dia kerjakan sebagai seorang politisi, karena dia juga sangat kental dengan PDIP-nya kan gitu Pak RE. Ya, tapi kalau dia tidak cetuskan, kami akan mencetuskan itu. Justru ide-ide yang seperti itu yang seharusnya ke masa depan kita sungguh-sungguh harapkan dari para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh muda kita untuk masa-masa mendatang. Dan pribadi yang seperti itu yang kita harapkan ke masa depan, agar dengan demikian negara ini akan bisa semakin makmur, semakin dikjaya untuk masa-masa mendatang. Hal-hal seperti itu menjadi unsur-unsur dapat diberikannya pahlawan nasional buat seseorang pribadi. Nah, ini pernah saya baca statement dari netizen ya, komentar dari netizen tentang usulan menjadikan Sabam Sirait jadi pahlawan nasional. Ini katanya ini mungkin bisa dijawab Pak RE, ya ini kan karena momentum diusulkan karena saat ini yang berkuasa juga PDIP, yang diusulkan juga memang dedengkotnya PDIP, seperti itu. Bagaimana menurut Pak RE? Oh, itu pikiran yang mungkin tidak mendalami bagaimana Sabam Sirait 60 tahun. Bagaimana Sabam Sirait berjuang untuk dapat membangun demokrasi di tengah-tengah bangsa dan negara. Bukankah Sabam Sirait pada awalnya adalah Parkindo dan kemudian juga menandatangani fusi untuk menjadi satu partai persatuan, yakni PDI, dan kemudian bukankah Sabam Sirait juga yang melihat bagaimana PDI Perjuangan harus menjadi sebuah partai yang akan membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang semakin baik untuk masyarakat. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh netizen itu mungkin tidak mendalami bagaimana kiprahnya Sabam Sirait selama 60 tahun. Ya, terima kasih Pak RE untuk Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Tumanggo. Ya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Salam sehat untuk Pak RE. Salam untuk seluruh keluarga Pak RE. Baik, terima kasih Pak Tumanggo. Ya, terima kasih. Penonton Opsi Media TV, demikian bincang santai kita dengan Bapak RE Nenggolan mengenai usulan Sabam Sirait dijadikan pahlawan nasional. Terima kasih untuk atensi dan perhatian dari penonton Opsi Media TV. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.